Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin, amma ba'd. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita. Kita masih dalam bab tentang persyaratan yang harus terpenuhi bagi seorang wali pernikahan maksudnya. Yang pertama adalah orang itu berakal, yang kedua orang itu sudah baligh. Yang ketiga al-far'us tsalits, yang ketiga al-hurriyah, merdeka. Maksudnya bukan budak. Sekarang nggak ada budak, jadi syarat ini tidak perlu diperpanjang. Yani yustaratu fi waliyil mar'atil hurriyah, disyaratkan bagi wali wanita itu merdeka. Wa hadza bi ittifaqil madzahibil fiqhiyyatil arba'ah. Dan ini dengan kesepakatan ulama mazhab 4. Yani Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Wa dzalika annal 'abda, bahwasanya demikian itu karena seorang budak, wal muba'adha, dan yang separuhnya masih budak, la yastaqillani bil wilayati ala anfusihima, keduanya itu tidak bisa yani berdiri sendiri, tidak bisa mandiri pada dirinya sendiri. Fa'ala ghairihima aula, maka terhadap yang lainnya lebih-lebih lagi. Gambarannya itu kalau dia tidak memiliki dirinya sendiri, apalagi ini mewalikan orang lain. Tapi nggak perlu diperpanjang masalah ini karena sekarang nggak ada budak. Al-far'ur rabi', yang keempat al-adalah. Yani masalah al-adalah. Al-adalah yang dimaksudkan di sini adalah orangnya orang baik-baik gitu ya. Orangnya itu muslim, terus orang baik-baik. Apakah disyaratkan bagi seorang wali harus orang baik-baik? Yaitu orang yang baik-baik, standar minimal itu kan menjalankan kewajiban, tidak mengerjakan dosa besar, dan tidak selalu senantiasa mengerjakan dosa kecil. Kalau tidak terjerumus dalam dosa kecil itu nggak ada. Jadi tidak meninggalkan kewajiban, ini tidak terjerumus ke dalam dosa besar, dan tidak musir. Tidak musir itu tidak ngeyel, tidak senantiasa jadi melakukan dosa-dosa kecil. Beliau mengatakan la yushtaratu fi waliyil mar'ati al-adalah, tidak disyaratkan seorang wali itu harus adil. Wa hadza madhhabul Hanafiyah, dan ini adalah madhab Hanafiyah. Wal masyhur min madhhabil Malikiyah, dan ini madhab yang masyhur dari ulama-ulama Malikiyah. Wa qaulun inda Syafi'iyah, dan salah satu di antara pendapatnya Syafi'iyah. Wa riwayatun an Ahmad, dan salah satu riwayat Ahmad. Wa ikhtiyar Ibnu Qayyim wa Ibnu Baz wa Ibnu Utsaimin, dan ini yang dipilih oleh Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin. Wa nasabahu Ibnu Taimiyah ila aktsarin nas, dan dinasabkan oleh Imam Ibnu Taimiyah li aktsaril fuqaha, ini adalah pendapat kebanyakan para ulama-ulama fikih. Jadi pendapat yang pertama, ada perselisihan di kalangan para ulama tentang yani masalah ini. Sebagian ulama mengatakan seorang wali itu kalau bukan orang baik-baik, orang fasik, itu nggak boleh, gugur perwaliannya. Jadi ada seorang akhwat misalkan punya bapak kok misalkan tukang maling misalkan gitu ya, atau tukang narkoba, atau tukang zina misalkan begitu, maka sebagian ulama mengatakan ini perwaliannya gugur. Ini perwaliannya itu gugur. Tapi mazhab jumhur para ulama, dia tetap berhak menjadi wali asalkan muslim. Jadi asalkan masih muslim, maka dia masih berhak jadi untuk menjadi seorang wali. Al-adillah, dalil yang melandasi pendapat ini adalah awalam minal kitab, yang pertama dari Al-Qur'an. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala firman, wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum, nikahkanlah wanita-wanita yang tidak bersuami di antara kalian, dan
dan orang-orang soleh dari hamba-hamba kalian dan yani budak-budak wanita kalian. Wajhul istidlal, sisi pengambilan dalil, hadza khitabun li'ammatil mu'minin. Ayat ini ditujukan kepada semua orang mukmin, li'ammatil mu'minin. Walam yufarriq bainal adli wal fasik, dan tidak membedakan antara yang baik maupun yang fasik, antara yang adil maupun orang yang fasik. Thaniyan annan nasa an akhirihim ammihim wa khassihim atau ammahum wa khassahum, bahwasanya semua manusia baik yang umum maupun yang khusus, min ladun Rasulillah, sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila yaumina hadza, sampai zaman kita sekarang ini, yuzawwijuna banatihim min ghairi nakirin min ahad, menikahkan putri-putri mereka tidak diingkari oleh siapapun, ma'wujudil fusaq fihim, padahal dipastikan di tengah-tengah mereka mesti ada orang-orang yang fasik. Yang ketiga, anna hadhihi wilayatun nazar. Yani perwalian ini adalah yani wilayatun nazar. Wilayatun nazar itu ngurusi untuk sisi pandang, memandang orang ini layak apa tidak tak nikahkan dengan putriku, misalkan itu ya. Wal fisku la yaqdahu fil qudrati ala tahsilin nazar. Sedangkan kefasikan tidak membuat cacat kemampuan orang untuk bisa melihat. Wala fidda ilai, dan tidak pula cacat untuk bisa mendorong itu. Wa huwa syafaqatu, yaitu rasa kasih sayang. Wa kadza la yaqdahu fil wirathah, demikian juga tidak membuat cacat dalam warisan. Fala yaqdah fil wilayati kal adli, maka tidak membuat cacat pula dalam perwalian kayak ini keadilan. Jadi yang pertama, dalil-dalil umum tatkala Allah berfirman tentang perintah menikahkan itu tidak pernah ditemukan syarat adil. Bahasanya Allah itu wa ankihul ayama, nikahkanlah wanita-wanita yang belum menikah. Siapapun pokoknya dia wali berhak untuk menikahkan. Yang kedua, sejak zaman Rasulullah SAW sampai zaman kita sekarang ini, semua bapak yang nikahkan anaknya, padahal dipastikan di antara bapak-bapak itu mesti ada orang-orang yang fasik, bukan orang muslim yang baik-baik, dan tidak pernah ada pengingkaran dari para ulama akan kejadian yang semacam itu. Yang berikutnya, jadi perwalian ini itu bukan untuk dia sendiri. Jadi bukan untuk dia sendiri. Jadi karena ada hal-hal yang itu adalah untuk dia kerjakan sendiri, itu butuh keadilan. Misalkan dia menjadi saksi, misalkan dia menjadi seorang perawi hadis, misalkan, atau dia menjadi seorang pemimpin negara, misalkan, atau menjadi apa, itu kan setelah itu dia itu yang ngurusi sendiri, menjalani sendiri, yang dia itu nanti akan berefek kepada banyak hal. Makanya di situ yang semacam itu disyaratkan untuk orang yang baik-baik. Tapi ini itu hanya melihat aku duwe anak, si fulan itu ngelamar jadi anakku. Nanti yang akan menjalani pernikahan kan bukan dia tapi putrinya. Dan saelek-elek bapak tetap menginginkan anaknya bahagia. Jadi saelek-elek bapak tetap menginginkan anaknya itu bahagia. Dan di titik itu enggak dibedakan antara orang baik dengan orang buruk. Bedanya kan cuma titik bahagia. Orang-orang baik melihat titik bahagia itu di titik ini, orang-orang enggak baik kadang-kadang memang beda cara pandang. Tapi secara umum, jadi adalah orang-orang bapak itu kalau melihat bagaimana cara anaknya itu bahagia, itu tetap pandangannya itu sama. Itu yang dimaksudkan oleh beliau dengan asyafaqah. Rasa kasih sayang itu dimiliki oleh bapak yang baik-baik maupun dimiliki oleh bapak yang buruk juga sama, tetap menginginkan anaknya itu menjadi anak yang bahagia. Allahu a'lam. Rabi'an, yang keempat, annal fasiqa min ahli wilayati ala nafsih. Orang yang fasik itu bisa mengendalikan dirinya sendiri. Fayakunu min ahli wilayati ala ghairihi. Maka dia juga bisa jadi mengendalikan orang lain, yani kal adli, semacam orang yang baik-baik. Khamisan, yang kelima, annal 'adata syahidatun bi anna ar-rajula walau kana minal fusaq
fa innahu yahtatu li ibnatihi wa la yudayyi'uha. Ini kebiasaan sudah menjadi saksi peristiwa orang itu meskipun orang fasik maka tetap berhati-hati untuk putrinya. Wala yudayyi'uha, dan tidak menelantarkan putrinya. Wa yahrisu 'alal khairi laha bijuhdihi, menginginkan kebaikan untuk putrinya dengan segala kemampuan dia. Wa in qaddara khilafu hadza fa huwa qalil. Kalau memang ada yang tidak begitu maka cuma sedikit binisbah ilal mu'tad, kalau dibandingkan dengan kebiasaan. Syari'u yaktafi fi dzalika bil ba'its at-tabi'i, dan syariat mencukupkan dengan dorongan tabiat manusia secara normal. Sadisan yang ke-6, annahu law kana al-fasiqu maslubal khadanati wa wilayatin nikah, seandainya orang fasik itu tidak boleh ngeramut bocah, tidak boleh menikahkan, lakana bayanu hadza lil ummati min ahammil umur. Mestinya menjelaskan ini adalah termasuk perkara yang paling penting. Wa'tina'ul ummati binaklihi, dan umat akan perhatian untuk mewariskannya, menukilnya kepada kita. Wa tawarusul amali bihi muqaddaman ala katsirin mimma naqulu, dan untuk saling diamalkan dari generasi-generasi yang berikutnya itu lebih dikedepankan daripada kebanyakan yang mereka nukil. Wa tawarusul amala bihi, dan yang mereka amalkan dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Ininya jumhur para ulama mengatakan seorang wali, bapak ya, kalau punya anak perempuan maka bapak itu tetap jadi apa? Wali, tetap berhak jadi wali. Yang penting apa? Muslim. Selagi masih muslim, meskipun bukan muslim baik-baik, meskipun muslim yang fasik begitu ya, muslim yang fasik. Muslim yang fasik itu ya muslim tapi dia itu bukan orang baik-baik, dalam arti ya mungkin pernah mencuri, ya mungkin pernah berzina, ya mungkin peminum khamr gitu ya, ya mungkin ini, ya mungkin itu, tapi dia masih muslim. Tatkala dia masih muslim maka dia tetap berhak untuk menjadi seorang wali. Wali dari putrinya, maksudnya wali dari putrinya. Taib. Al-farqul khamis, syarat yang ke apa? Nah, 5. Ar-rusydu, yani ar-rusyd. Rusyd itu bukan sekedar berakal ya. Jadi dia itu mampu untuk menimbang segala sesuatu dengan baik. Jadi rusyd itu muncul dalam fikih harta benda. Kalau seorang anak yatim tapi kaya raya, orang tua laki-laki perempuan misalkan mau meninggal dunia dan dia kaya raya, meninggalkan putra yang masih bayi umur setahun misalkan begitu ya. Itu kan bayi ini, anak yang masih umur setahun itu yatim piatu tapi kaya raya. Karena kan semua harta orang tuanya jatuh ke tangan dia. Akhirnya kan anak ini kan butuh yang ngopeni. Yang ngopeni namanya kafil, yang ngurusi anak yatim. Kalau anak yatimnya miskin, itu kafil itu cuma ngurusi bocai, didik bocai. Ini anak yatim itu kaya, didik bocai, ngurusi hartani. Nah, kapan kafil ini, wali dari anak yatim ini menyerahkan harta dia kepada bocah itu, harta tersebut kepada pemilik aslinya? Allah Subhanahu wa taala dalam An-Nisa mengatakan fa in anastum minhum rusydan. Kalau kalian sudah melihat anak ini rasyid. Rasyid itu wis iso ngelola harta, wis iso mandang. Jadi duwe-duwe itu sing maslahat dipakai untuk apa? Dengan cara diuji. Yani dengan cara diuji. Jadi misalkan di umur-umur 20 tahun, misalkan di umur-umur 15 tahun, 20 tahun lah lulus SMA, 18 tahun misalkan. Ngono ku yani DKI karo biasa iku hanya dikasih ya uang saku harian untuk sekolah, untuk mondok atau yang lain.
pada waktu dia sudah lulus aliyah, misalkan lulus mondok, dia itu dikasih sama walinya itu. Nah, ini gawe cekelan 10 juta, terserah kanggo apa terserah sampean. Kayaknya duit 10 juta. Dikasihkan uang 10 juta, dilihat sama walinya itu, sama kafilnya itu dilihat. Dipakai opo? Ternyata 10 juta tukokno bakso. Entek, langsung dibagi-bagi karo kancane. Api perbuatan itu berpahala, tapi menunjukkan bocah iki durung ngerti ngelola uang. Jadi belum rasyid gitu ya, belum ngerti ngelola uang. Umpamane 10 juta tukon es teh, yo banjir pondoke. Dan macam-macamnya. Api sebenarnya niatnya api sedekah, tapi berarti anak ini belum bisa ngelola uang. Oh, dilihat, oh ternyata bocah iki durung bisa ngelola uang. Berarti wis balik, wis berakal tapi belum rasyid gitu ya, belum rasyid. Ditunda tahun 2 tahun sambil dididik sambil apa. Di umur misalkan 22 tahun sudah mulai bisa. Di umur 25 tahun misalkan, terus dikasih lagi uang 20 juta. Uang 20 juta kemudian dia kelola bagus. Ada yang disedekahkan, ada yang untuk bantu teman-temannya, ada yang mulai digunakan untuk dagang, ada yang digunakan untuk usaha gini. Oh, bocah iki wis ngerti nyekel duit. Lah tatkala wis ngerti nyekel duit, dipanggil. Nah, Bapak lihat sampeyan saiki jadi wis gede, wis waya nikah, wis iso nyekel duit. Jadi tatkala mbiyen bapak sampeyan meninggal dunia, ibu sampeyan meninggal dunia 24 tahun yang lalu, ninggalno waris ngene. Sekarang semuanya tak serahkan ke sampeyan karena bapak ini hanya kafil, hanya ngurusi. Oh, itu kalau enggak orang yang benar-benar jujur abot itu. Kenapa? Kan orang audit, orang KPK. Sopo sing ngarepe meng KPK urusan koyo ngono, orang sing ngerti. Makanya sampai Rasulullah mengatakan ana wa kafilul yatim fil jannati, hakadha saya dan yang ngopeni anak yatim itu yani berdekatan di surga karena berat ya, Pak. Yani karena berat, terutama nih anak yatim iku sugih. Nek anak yatim itu miskin, itu gampang. Kan ngopeni, didik, biayai malah dari dia sedekah gitu ya. Tapi ini anak yatim itu sugih, itu malah berat. Jadi perhitungan dan pertimbangan akhiratnya itu malah berat. Serahkan semua. Ini bapakmu dulu itu meninggal dunia, ninggalkan 2 perusahaan. Perusahaan A sama B itu bukan perusahaan paman, bukan perusahaan bapak, itu perusahaan sampeyan, Nak. Ayo sekarang kita ke notaris pergantian kepemilikan. Kemudian tanah yang di sana iku sing jerini wong-wong itu nek bapak, boten itu kan bapak, iku nek sampean. Misalkan gitu ya. Itu sekarang ayo pergantian. Selama ini dialih namakan ke bapak karena untuk pengamanan. Jadi sekarang dialihkan semuanya. Itu namanya rusyd. Kalau dalam urusan duit, dalam urusan duit itu rasyid itu wong sing wis ngerti ngelola uang. Lah, rusyd dalam kehidupan itu wong sing ngerti menimbang baik dan buruk. Orang yang ngerti menimbang yani baik dan buruk. Yani baik dan buruk. Yani wong iki tak nikahno karo anakku iki bener apa ora. Yani iki yang semacam itu. Itu yani makna dari rusyd. Yushtaratu fi waliyil mar'ati rusydu. Disyaratkan bagi wali seorang wanita untuk rasyid. Wa hadza madhhab Syafi'iyyah, dan ini adalah madhab Syafi'iyah wal Hanabilah dan Hanabilah. Wa huwa qaulun indal Malikiyah, dan ini adalah salah satu di antara pendapat ulama-ulama Malikiyah. Wa ikhtiyar Ibnu al-Munzir, dan ini pilihan Imam Ibnu al-Munzir. Wa Syaukani dan Syaukani wa Ibnu Utsaimin dan Syekh Ibnu Utsaimin. Wa dzalika, yang demikian itu yani li'alla tadhi'a masalihul mar'a, jadi agar kemaslahatan wanita itu tidak hancur, tidak hilang. Yani idza kana al-waliyyu ghaira rasyid, kalau memang ternyata wali itu bukan wali yang rasyid. Wallahu alam bissawab. Baik, yang terakhir al-far'us sadis, syarat yang terakhir adalah al-dzukurah, harus apa? Laki-laki. Dan ini harus laki-laki, tidak boleh apa? Perempuan. Jadi tidak boleh jadi perempuan. Yustaratu fi waliyil mar'ati dzukurah, disyaratkan walinya seorang wanita itu harus laki-laki.
Wa hadza madhhabul jumhur, ini adalah madhab jumhur para ulama, yakni Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Al-adillah, dalilnya. Minal kitab, dari Alkitab, firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza talaqtumun nisaa, apabila kalian menceraikan para wanita, para istri-istri kalian, fabalaghna ajalahunna, lalu mereka sampai masa iddahnya, fala ta'dzuluhunna, janganlah kalian menghalangi mereka, an yankihna azwajahunna, untuk menikah kembali dengan suami-suami mereka. Juga firman Allah, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, janganlah kalian menikahkan orang-orang musyrik, yakni sampai mereka beriman. Firman Allah Subhanahu wa taala, fankihuhunna biizni ahlihinna, nikahilah wanita-wanita itu dengan izin dari keluarga mereka. Wa qala ta'ala, juga firman Allah, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum, nikahkanlah wanita-wanita yang belum nikah di antara kalian dan orang-orang yang baik dari kalangan budak laki-laki maupun budak perempuan kalian. Ayat-ayat ini dari sisi mana pendalilannya? Wajhud dalalah, sisi pengambilan dalil dari ayat-ayat ini, al-khitabu fi hadhil ayat ilal awliya'i dzukur. Ayat ini tertuju kepada wali yang laki-laki. Dari mana? Semua dhamirnya antum. Yani fala ta'dzuluhunna wala tunkihu fankihu biizni ahlihinna wa ankihu. Itu dalam dunia sharaf gitu ya. Itu kan semua dhamirnya itu antum. Sedangkan antum itu untuk jamak mudzakkar. Jadi jamak yang laki-laki, untuk jamak mudzakkar. Jadi bukan yang muannats, begitu ya. Walau kana ilan nisa'i dzakarahunna, seandainya wanita itu boleh jadi wali, niscaya yani Allah akan menyebut mereka. Walau lam yu'tabar wujudul wali minar rijal lama kana li tawjihil khitab ilaihi faidah. Seandainya wali itu tidak harus laki-laki, maka yani khitabnya, yani omongan itu tertuju kepada mereka, tidak ada faedahnya. Yani wala makana li adlihi ma'na, dan juga tidak berhak untuk menahan wanita untuk menikah. Intinya semua ayat-ayat ini khitabnya, ucapan firman Allah tertuju pakai dhamir antum, dan antum itu jamak mudzakkar. Minas sunnati, dari as-sunnah, Yani Nabi Musa, dari Abu Musa radhiyallahu anhu, anna Nabiya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau mengatakan, la nikaha illa biwali, tidak sah nikah tanpa wali. Wa Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, yani radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau bersabda, ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi izni waliha, wanita manapun yang nikah tanpa izin walinya, wanita manapun yang nikah yani tanpa izin walinya, fanikahuha batilun, nikahnya itu batil, nikahnya batil. Fa in dakhala biha falahal mahru bimastahalla min farjiha. Kalau sudah dia kumpuli, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar karena farjinya telah dihalalkan. Wa in istajaru, dan apabila mereka berselisih, fasultanu waliyyu man la waliya lahu, maka sultan itu adalah wali bagi wanita yang tidak punya wali. Sisi pengambilan dalil ya akhwan dari hadis ini jelas bahwa jadi tatkala Rasulullah SAW menyebut wali, maka bahasanya itu wali, biwaliyin. Wali itu adalah mudzakkar dan bukan muannats. Jadi wali itu mudzakkar dan bukan muannats. Yang ketiga, annal mar'ata la yathbutu laha wilayah ala nafsiha fa ala ghairiha aula. Kata beliau, wanita itu tidak bisa menjadi wali dirinya sendiri. Dia tidak bisa menikahkan dirinya sendiri, apalagi menikahkan orang lain. Jadi yang ketiga, kata beliau, kalau wanita menikahkan dirinya sendiri nggak berhak, apalagi menikahkan orang lain. Jadi intinya wali itu harus apa? Laki-laki, bukan perempuan. Jadi laki-laki, bukan perempuan. Al-far'us sadis sabi'.
Taib. Al-far'us sabi', yang masalah atau syarat yang ke-7. Ittifaquddin. Ittifaq ad-din. Antara wanita yang dinikahkan dengan walinya itu satu agama. Antara wanita yang dinikahkan dengan putrinya atau dengan walinya itu satu agama. Ittifaquddin, agamanya sama. Ini memunculkan beberapa masalah. Yang pertama, idza kanatil mar'atu muslimah, kalau ternyata wanitanya itu muslimah. Yang kedua, kalau wanitanya itu kafir, gitu ya. Yang ketiga, kalau yang wali itu dulu muslim lalu murtad. Ini lalu murtad. Tek. Masalah yang pertama, idza kanatil mar'atu muslimatan, apabila sang wanita itu muslimah. Ishtaratu fi waliyil mar'atil muslimati ay yakuna muslima. Disyaratkan yakni wali dari wanita muslimah harus muslim, dan ini tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Wad dalilu wal adillatu, dalilnya minal kitab, dari Alkitab. Qala ta'ala, Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'dhin. Wanita kaum laki-laki, orang mukmin laki-laki maupun perempuan, ba'dhuhum awliya'u ba'dhin, sebagian mereka adalah wali sebagian yang lainnya. Mukmin dengan mukminah itu bisa menjadi wali. Berarti pengambilan dalilnya, kalau bukan sama mukmin tidak boleh menjadi wali. Dari situ maka wajib dalalah si pengambilan dalilnya, annal muslimina fin nikah ba'dhuhum awliya'u ba'dhin. Kaum muslimin itu dalam pernikahan masing-masing mereka adalah wali sebagian yang lainnya. Wal kafir, adapun orang kafir, la wilayata lahu 'alal muslimah, tidak berhak menjadi wali atas wanita yakni muslimah. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila, dan Allah tidak pernah menjadikan yakni orang kafir untuk mengendalikan orang mukmin. Wajhud dalalah, sisi pengambilan dalilnya, annal kafira laisa lahu wilayatun 'alal muslimah. Orang kafir tidak boleh menjadi wali atas wanita muslimah. Tsaniyan, dalil yang kedua, minal ijma', dari ijma'. Naqal al-ijma' ala dzalika bil mundhir. Yani Imam Ibnu Mundhir menukil ada ijma' tentang masalah ini. Jadi ini ya kawan, wanita muslimah itu tidak boleh dinikahkan oleh orang kafir. Jadi harus muslim, tapi sekedar muslim ya. Muslim yang rasyid meskipun fasik. Yang penting muslim. Sampai pun muslim itu ahli bid'ah. Jadi ini harus dipahami ya kawan. Jadi sampai pun jadi muslim itu ahli bid'ah. Jadi gambarnya begini. Kalau ada seorang akhwat misalkan, yang biasa loh, misalkan banyak kasus kejadian itu, misalkan dia dari keluarga biasa, kemudian dia kuliah dari keluarga yang keagamaannya itu biasa-biasa aja. Jadi kemudian dia kuliah. Pada waktu akhwat ini kuliah, kenal ngaji. Di kuliah itu kenal ngaji. Akhirnya pakaiannya berubah, segala sesuatunya berubah. Wong tuane ngamuk-ngamuk karena dikira anak itu kena aliran teroris, aliran sesat. Kejadian-kejadian semacam itu banyak. Yani banyak. Lah, kemudian para ikhwan azani Allah wa iyyakum, yani walaidin ajani Allah wa iyyakum. Dalam kondisi itu kejadian yang sering muncul itu dua. Jadi sang bapak ingin menikahkan putrinya dengan yang tidak teroris gitu ya dalam pandangan bapak. Putrinya nggak mau. Atau kebalikannya, banyak ikhwan yang ngelamar semuanya ditolak sama bapaknya. Karena anak itu teroris oleh bojo teroris, mau tambah teman teroris ini. Dalam kondisi itu, apakah perwalian bapaknya gugur? Tidak, karena dia muslim. Bapak itu tetap berhak menjadi wali. Seandainya yang ngaji itu adalah mbak itu karo masih misalkan ngaji, maka tidak otomatis perwalian jatuh ke masih. Kemudian mengatakan, wis mas, bapak gak gelem nikahno sampeyan nikahno aku, sampeyan kan waliku. Masih itu wali ini gono bapak.
selagi bapak masih ada, masnya itu bukan wali. Jadi bukan wali. Jadi selagi bapaknya itu masih ada dan dia muslim, sampai pun muslim yang abangan, muslim yang ijoan, pokoknya muslim, maka tetap dia adalah wali yang tidak bisa digugurkan gara-gara kefasikannya, gara-gara bid'ahnya, yani gara-gara maksiatnya. Yang penting dia adalah masih muslim, maka dia adalah wali. Terus piye Ustaz caranya? Caranya ya kembali pada apa yang pernah kita bahas pada pertemuan yang kemarin, mensikapi wali azl. Mensikapi wali azl insyaallah nanti akan kita bahas pada waktunya. Secara lengkap ya. Mensikapi wali azl itu adalah wali yang tidak mau menikahkan putrinya, wanita yang dalam perwalian dia, padahal kalau nggak segera dinikahkan itu memadorotkan wanita tersebut. Dilamar A, jadi katanya kurang kaya, dilamar B katanya kurang ganteng, dilamar C ribet gitu ya, sampai wanita ini termadorotkan, termadorotkan. Pilihan nih bapak itu, yuk sing sageng, yuk si dipilih bapak, yuk dukun muda, ini atau opo lah sing dipandang bapak itu duitnya akeh, padahal dukun, padahal gak sholat, padahal apalah. Si akhwat ini misalkan gak mau menerima hal tersebut. Lah, dengan kondisi yang semacam itu, para ikhwan azani Allah yakum, maka status bapak ini gak otomatis gugur perwaliannya. Tapi kasus itu disampaikan, dibawa ke hakim. Dibawa ini ke hakim, ke mahkamah gitu ya, ke pengadilan agama kalau zaman kita sekarang, nggak kemudian nggak ke KUA ya, dibawanya itu ke pengadilan agama, dan itu akan diproses di pengadilan agama dengan istilah wali azl, wali yang dia tidak mau untuk menikahkan wanita yang dalam perwaliannya, padahal itu akan memadorotkan wanita nyeritor umur sudah di atas 27, misalkan sudah 30 tahun, sing ngelamar sebenarnya yo banyak, dan orang baik-baik semuanya ditolak gara-gara ini, gara-gara itu, dan macam-macamnya. Jadi maka itu diangkat ke pengadilan. Nanti pengadilan memproses. Jadi yang diproses oleh pengadilan, itu pengadilan akan manggil bapak itu, bener toh Pak, ini putri ini sampean, misalkan itu ya, ini dan macam-macamnya. Akhirnya napa toh nggak mau nikahkan di ini. Ternyata bener, yang benar itu putrinya, yang salah itu bapak. Ya akhirnya dinasihati agar sang bapak itu mau nikahkan. Ya mau nikahkan, dinasihati panjang lebar, gak mau, tetap gak mau. Kalau memang kondisi memang harus semacam itu, maka hakim berhak untuk mencabut perwalian. Jadi hakim berhak untuk menetapkan satu keputusan. Jadi kami, ini berita acara ya, berita acara keputusan hakim, ini Kabupaten Pengadilan Agama Kabupaten Gresik menimbang kasus ini dengan pertimbangan ini memutuskan bahwa perwalian si fulan kepada putrinya fulanah kami cabut. Jadi kami cabut sejak ditetapkannya ditetapkannya itu. Lah, setelah itu maka berarti bapak itu sudah bukan wali. Maksudnya sudah boleh dilangkai, bukannya nggak jadi wali, sudah boleh dilangkai. Lah setelah SK itu keluar, keputusan itu keluar, kok bapaknya mau, ya wes selesai masalah gitu ya. Selesai masalah. Ini itu berarti bapak itu boleh dilangkai. Ini boleh untuk dilangkai. Kemudian terserah setelah itu hakim mengambil alih perwalian itu, dan itu yang berlaku di Indonesia. Kalau dalam kondisi wali azl itu hakim mengambil alih sehingga wali menjadi wali hakim. Atau hakim menyerahkan kepada wali dekat. Wali dekat berarti duluri tadi, kalau maksudnya kan masnya tadi, mas jadi wanita nyenitar tersebut. Itu setelah proses pengadilan. Adapun kalau tidak melalui proses pengadilan maka tidak bisa untuk melakukan hal ini tersebut. Secara umum anak tidak terlalu sreg dengan kasus atau dengan proses wali azl. Seingat anak dengan seringnya anak nangani kasus rumah tangga, anak pernah berfatwa sudah bawa kasus ini ke pengadilan sebagai wali azl itu hanya sekali. Itu seingat anak pernah berfatwa itu hanya sekali. Kasus di salah satu ini ikhwan akhwat di salah satu kota Jawa Timur, enggak sebutkan namanya. Pokoknya gak Gresik, gak Surabaya, gak Sidoarjo, gak Tuban, gak Lamongan. Oh, rada ada pokoknya.
setahu ana, seingat ana pernah menfatwakan untuk membawa kasusnya di level wali azal itu hanya sekali kejadian. Tapi bareng itu terus gak ngubungin nih. Jadi ya sudah akhi, sudah lama kayaknya kita diskusi, kita proses, kita ini, dan ya sudah kasusnya kalau menurut ana sudah layak untuk dibawa ke kasus wali azal. Alakulen semacam jadi yang semacam itu. Jadi intinya selagi dia muslim maka tetap berhak untuk menjadi wali, sampai pun ahli bid'ah, sampai pun fasik, karena yang menggugurkan perwalian itu adalah yang tatkala dia sudah tidak satu agama, jadi sudah ini tidak jadi satu agama. Tek. Paratanazani Allah wa iyyakum. Kebalikannya para ikhwah, yani idza kanatil mar'atu ghairu muslimah, apabila gantian bapake muslim, anake kafir. Bapake muslim, anake kafir. La yalil muslimu kafira. Orang yang muslim tidak boleh menjadi wali orang yang kafir. Wa yalil kafiru al kafira. Tapi yang sesama kafir boleh menjadi wali. Wa hadza bittifaqil madzahibil fiqhiyatil arba'ah. Dan ini dengan kesepakatan para ulama mazhab 4. Insyaallah nanti akan kita bahas bahwa pernikahannya orang kafir itu sah. Jadi ini ono wong kafir dinikahkan oleh orang kafir dan nikah dengan orang kafir, maka pernikahannya sah. Nek masuk Islam, nikahnya nggak perlu diulang. Meskipun proses pernikahannya tidak terpenuhi persyaratan agama kita. Misalkan ya di agama kafir A misalkan. Jadi nikah itu nggak harus pakai wali. Yang penting cukup pendeta misalkan itu. Pokoknya dinikahkan karo pendeta, bapak ibu cuma nonton misalkan begitu. Itu kan kalau dalam agama kita nggak sah. Tapi kalau dalam agama dia sah, yani maka pernikahan itu sah. Anak-anaknya anak-anak yang sah. Kalau kemudian keluarga ini masuk Islam dua-duanya, maka pernikahan mereka sah dan tidak perlu diulang pernikahannya. Kenapa? Sesama orang kafir itu berhak untuk menjadi wali. Makanya beliau mengatakan di sini, yani wajhalil kafirul kafirah. Jadi orang kafir laki-laki berhak untuk menjadi wali wanita kafir perempuan. Dan ini dengan kesepakatan madzhabul arba', Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Al-adillah dalilnya awalan minal kitab, dari Alkitab. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'dhin. Dan orang-orang kafir sesama mereka sama-sama berhak menjadi wali. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Jadi Allah tidak menjadikan orang kafir itu mengendalikan orang mukmin. Wa qauluhu, dan firman Allah taala, wal mu'minuna wal mu'minatu, yani ba'dhum awliya'u ba'dhin. Sama mukmin itu menjadi wali. Beliau ingin mengatakan ya mukmin ya walinya dengan mukmin, kafir dengan kafir. Tsaniyan annahu la tawarusa bainahuma. Tidak saling mewarisi antara muslim dan kafir. Wal wilayatu fin nikah mustahaqqatun bit tawarus. Sedangkan perwalian dalam pernikahan itu berhaknya karena yani berhak untuk nanti saling mewarisi. Wallahu alam bisawab. Intinya yani ya kalau sudah muslim dan kafir maka gugur perwaliannya. Muslim dengan muslim sah perwaliannya. Kafir dengan kafir sah jadi perwaliannya. Wallahu alam bi as-shawab. Tapi insyaallah subhanahu wa ta'ala nih yang kita pelajari ini pada pertemuan kita kali ini, insyaallah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pada ini pertemuan yang akan datang biizni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.